Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 766-770. Selamat bersantai. Bab 766. Tiga laki-laki dan satu gadis tersebut menyaksikan Zhao Feng duduk di atas burung Yinming dan terbang pergi. Ekspresi terkejut di wajah mereka belum memudar dan burung Yinming sudah pergi. Penjinak hewan buas yang masih sangat muda dan berbakat. Sayangnya, aku tidak mengenalnya. Gadis bangsawan menyaksikan burung Yinming terbang pergi dengan ekspresi penyesalan. Mungkin tidak banyak penjinak hewan buas yang bisa menjinakkan burung Yinming yang memiliki kekuatan berbasis elemen kematian, dengan begitu mudahnya. Lagi pula, penjinak hewan buas itu masih muda dan tampan. Tuan Putri, jangan khawatir, Panglima penguasa di level alam inti asal besar yang memimpin grup itu tersenyum samar. Pasti akan ada kesempatan untuk melihat pemuda itu lagi di masa depan mengingat betapa berbakatnya dirinya. Mendengar ucapannya, yang lainnya pun semua mengangguk setuju. Emas akan bersinar, cepat atau lambat dan kemampuan pemuda itu pada akhirnya pasti akan terkenal di zona kepulauan ini. Di saat yang sama, ada dua penjaga misterius yang berjarak beberapa kilometer. Mereka seperti bayangan dan level pelatihan mereka berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Aneh, pemuda itu berada di tahapan alam roh sejati, tetapi dia mengeluarkan gelombang kekuatan jiwa yang mendalam. Dia bahkan berhasil dengan mudah menjinakkan burung Yinming, kata salah seorang penjaga. Misi kita adalah melindungi Tuan Putri secara diam-diam. Bukan urusan kita soal betapa anehnya pemuda itu, kata penjaga lainnya dengan tanpa ekspresi. Di awan, Zhao Feng dan kucing kecil duduk di atas burung Yinming dan melesat di udara di atas hutan Wuyu. Kecepatan burung Yinming bagus juga. Jika bukan karena jiwaku memiliki kekuatan petir dewa kesengsaraan, aku tidak akan bisa menjinakkannya dengan mudah. Zhao Feng hanya bisa mengaguminya. Di cangkang tubuhnya yang sebelumnya, Zhao Feng melatih kekuatan dari warisan petir angin dan warisan ini terkenal akan kecepatannya. Jadi, bagi Zhao Feng untuk bisa mengatakan kecepatan burung tersebut, bagus juga, menunjukkan bahwa kecepatan burung Yinming sebenarnya luar biasa. Tentu saja, meskipun cepat, ada juga negatifnya. Jumlah beban yang bisa dibawa oleh burung tersebut jauh lebih ringan daripada burung lain karena tubuhnya hanya sebagian yang berwujud fisik. Itu sebabnya mengapa burung Yinming bisa membesar dan menyusut sesuka hatinya. Untuk Zhao Feng saat ini, burung ini adalah hewan tunggangan yang baik. Burung Yinming memiliki kekuatan elemen kematian yang langka dan memiliki kecepatan luar biasa. Tidak heran Zhao Feng berusaha untuk menjinakkannya. Sambil menjinakkannya, Zhao Feng juga merasakan dua orang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di dekatnya, jadi dia dengan cepat menyembunyikan auranya dan pergi. Aku harus menyelesaikan tugas sebelum kembali ke aliran itu. Zhao Feng ingat bahwa grup Zhao Feng dikumpulkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Mereka perlu mengumpulkan bagian-bagian tertentu dari beberapa hewan buas dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan hewan buas ini tidak rendah dan akan sulit bagi satu atau dua pesilat di tingkat manusia sejati untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dengan mudah menyelesaikan tugas tersebut dan kembali ke aliran suci 10.000 dengan menggunakan burung Yinming. Sekelompok pegunungan yang dikelilingi oleh cahaya keemasan pun muncul di depan mata. Pegunungan itu ampak selaras dengan matahari. Wosh, wosh, ada sesekali sosok terbang di langit dan ada hewan tunggangan terbang dari segala jenis. Penguasa alam inti asal pun dapat terlihat dari waktu ke waktu. Burung Yinming milik Zhao Feng menarik perhatian beberapa ahli di dalam aliran tersebut. Burung Yinming adalah burung langka dan bahkan seorang panglima penguasa di level alam inti asal besar dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun akan menginginkannya. Proses pendewasaan burung Yinming lebih sulit daripada yang lainnya, tetapi tetap masih diinginkan. Beberapa penguasa alam inti asal menatap burung Yinming Zhao Feng dengan mata berapi-api, tapi Zhao Feng tidak tergerak. Dia sengaja bersikap begitu mencolok karena dia percaya tidak ada orang yang akan berani mencuri hewan tunggangannya di sini. Menjadi terkenal berarti dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan dan kekuatan di aliran suci 10.000. Dalam aula besar di aliran suci 10.000, beberapa murid berbaris dan menyerahkan tugas mereka. Adik seperguruan Zhao, suara terkejut datang dari seberang aula. Asal-usul suara-suara tersebut adalah kakak seperguruan Guangtian, Wan Rong dan teman-temannya. Mendengar suara mereka, Zhao Feng perlahan berjalan. Lagi pula, seluruh grup tersebut telah menerima tugas bersama-sama dan semua orang memiliki jumlah tertentu yang perlu mereka berikan.
Sebuah kilatan cahaya aneh terbersit di mata Guang Tian ketika melihat bahwa Zhao Fen telah kembali dengan selamat. Adik seperguruan Zhao, Guang Tian segera menyembunyikan emosinya dan berkata, karena kau pergi sendirian, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Biasanya, Zhao Feng harus mengikuti kelompoknya sepanjang jalan untuk bisa mendapatkan bagiannya. Namun karena dia pergi meninggalkan grupnya, pemimpin grup memiliki kemampuan untuk tidak memberikannya apapun. Sebenarnya, dari awal, Zhao Fen tidak melakukan banyak hal, jadi tidak ada yang salah juga jika ia meninggalkan grupnya. Aku akan memberitahukan tim regulator tentang hal itu juga, pikir Guang Tian sambil tersenyum. Pada saat ini, giliran grup Guang Tian untuk menyerahkan hasil tugas mereka dan Zhao Feng juga mengikuti mereka. Di dalam aula terpisah, Guang Tian dan yang lainnya mulai menyerahkan barang-barang yang mereka kumpulkan. Orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang tersebut adalah seorang tetua yang telah mencapai tingkat akhir dari level alam inti asal kecil. Regulator Fan, ini adalah barang-barang yang kami kumpulkan, tetapi salah satu anggota kami, Zhao Fen, meninggalkan grup, kata Guang Tian dengan nada suara yang dibuat sebijak mungkin. Aku sudah melihat terlalu banyak murid yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kita perlu menghukum mereka lebih keras. Regulator Fan terlihat memiliki ekspresi yang tegas. Guang Tian adalah murid Raja Alam Dewa Kekosongan dan Regulator Fan jelas akan memperhatikannya. Kau adalah Zhao Fen, di mana sejumlah barang bagianmu yang harus kau kumpulkan. Tatapan Regulator Fan mendarat di Zhao Feng. Dia tahu sedikit tentang pemuda yang disebut Zhao Fen, ini karena dia sedikit berbakat. Namun potensi bakat tubuh spiritual bumi tidak begitu langka di daerah penguasa dinasti. Selain itu, terlepas dari bakatnya, masa depan seseorang juga didasarkan pada pemahaman, kemauan, usaha, dan banyak hal lainnya kecuali seseorang seperti Nan Gongsheng dan memiliki tubuh spiritual surgawi. Kesimpulannya, jika kinerja Zhao Fen selama 2 tahun ke depan cukup bagus, dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid Raja Alam Dewa Kekosongan. Wosh! Zhao Feng dengan tanpa ekspresi melambaikan tangannya dan banyak barang-barang pun jatuh ke lantai. Apa? Mata semua orang yang hadir menatap barang-barang tersebut. Barang-barang itu adalah material yang diperlukan untuk tugas grup. Jumlahnya 2 kali lipat dari yang dibutuhkan. Apakah kau melakukan semua ini sendirian? Regulator Fan terpana. Itu artinya Zhao Feng sendirian saja telah menyelesaikan 2 kali lipat dari syarat tugasnya dan barang-barang itu semuanya berkualitas tinggi. Barang-barang tersebut dengan mudah melampaui persyaratannya. Regulator Fan memeriksa semuanya dan menemukan bahwa semua barang yang dibawa Zhao Feng sempurna. Bagaimana bisa dia melakukannya sendirian? Guang Tian dan teman-temannya tertegun. Mata Wan Rong yang baik hati berputar-putar dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Gambaran saat ia melihat punggung Zhao Feng beranjak pergi pun muncul kembali di benaknya. Regulator, apakah aku memenuhi persyaratannya? Tanya Zhao Feng sambil tersenyum. Kau mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah yang diperlukan dan semuanya berkualitas tinggi. Kau jelas telah memenuhi persyaratannya, Regulator Fan segera menenangkan dirinya. Tidak ada metode khusus soal bagaimana cara untuk menyelesaikan tugasnya. Jika mereka mau, mereka bisa menghabiskan batu kristal prima dan hanya perlu membeli barang-barang yang diperlukan. Zhao Fen pasti mempekerjakan seseorang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Bagaimanapun juga, dia memiliki latar belakang keluarga yang berkecukupan. Guang Tian saling berpandangan dengan yang lainnya. Setelah menyelesaikan misinya, mereka semua mendapat hadiah. Hadiah utamanya adalah poin kontribusi klan yang dapat digunakan untuk membeli teknik dan jurus atau mendapatkan hak istimewa tertentu di dalam aliran. Para petinggi tingkat menengah ke atas biasanya memberikan semua tugas yang menyusahkan kepada para murid tingkat bawah. Jika ada beberapa masalah yang tidak aman di wilayah mereka, para murid terbawah yang akan dikirim. Sebagian besar murid di dunia pelatihan bela diri digunakan untuk mengurusi hal-hal remeh seperti itu. 2.000 poin dan 8.000 batu kristal prima. Zhao Feng memeriksa hadiahnya. Hadiahnya lebih dari jumlah hadiah gabungan Guang Tian dan yang lainnya. Lagi pula, tidak ada batasan jumlah yang bisa dipasok karena memang sangat dibutuhkan. Setelah berjalan keluar dari aula, Zhao Fen, kau dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan tugas kita kali ini. Tetapi jika misi selanjutnya adalah membunuh atau bertarung, mari kita lihat bagaimana kau akan memalsukannya. Guang Tian mencibir dengan dingin di dalam hatinya, tapi dia tetap tersenyum dan berpura-pura untuk berhubungan baik dengan Zhao Feng. Kakak seperguruan Guang, bagaimana kau bisa mengenal orang-orang dari keluarga Yin? Zhao Feng tiba-tiba bertanya entah dari mana. Keluarga Yin, apa maksudmu? Apa-apaan ini?
Kepanikan muncul di mata Guang Tian ketika dia mencoba untuk bersikap tenang. Namun entah kenapa ia merasa tidak nyaman ketika mata tajam Zhao Feng menatapnya. Zhao Feng tidak ingin repot-repot menjawabnya dan mengayunkan tangannya. Ia memanggil burung gelap besar yang berapi-api. Wosh! Burung Yinming membawa Zhao Feng ke langit dan meninggalkan murid-murid lain di bawahnya yang tercengang melihatnya. Ya Tuhan, itu burung Yinming yang langka. Bukankah burung itu sangat sulit dijinakkan? Para murid yang hadir mulai berdiskusi, sementara Guang Tian dan teman-temannya hanya ternganga bengong. Mungkinkah keluarga Zhao Feng juga memberikan burung tersebut kepadanya? Melihat burung Yinming terbang di langit, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Zhao Feng pun segera tiba di tempat yang dia tinggali. Sebagai seorang murid utama, ia memiliki rumah kecilnya sendiri namun rumah itu terlihat kecil di antara pegunungan besar dari aliran suci 10.000. Dia segera membuka lapisan pelindung rumahnya dan memasang tanda bahwa dia sedang berada di pengasingan latihan. Karena aliran suci 10.000 merupakan kelompok kekuatan adidaya 3 bintang, aliran ini memiliki dasar dan fungsi struktural yang sangat baik. Zhao Feng duduk di dalam ruangannya saat teknik tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen muncul di pikirannya. Kedua teknik ini saling melengkapi. Untuk bisa menguasai tubuh petir suci, aku harus memperkuat tubuhku dengan kekuatan petir 5 elemen, pikir Zhao Feng. Pertama-tama, dia harus mempelajari teknik petir angin 5 elemen, yang telah digabungkan dan ditingkatkan dari warisan petir angin dan teknik 5 elemen 10.000 petir. Teknik petir angin 5 elemen dibagi menjadi 12 tingkat dan dapat mencapai alam ilahi surgawi. 3 tingkat pertama didasarkan dari kekuatan elemen petir angin. Dari tingkat keempat dan seterusnya, seseorang mulai mempelajari elemen logam, kayu, air, api, dan bumi. Tingkat ke-10 adalah ketika 5 elemen dan kekuatan petir angin mulai bersirkulasi terus-menerus. Pikiran Zhao Feng menjadi semakin terbenam ke dalam teknik tersebut. Zhao Feng memperkirakan bahwa 3 level pertama tidak akan menimbulkan kesulitan baginya. Bagaimanapun juga, dia telah mencapai puncak kekuatan warisan petir angin di kehidupannya yang sebelumnya. Teknik petir angin 5 elemen menggunakan kekuatan petir angin sebagai dasarnya, jadi elemen petir angin jelas sangat penting. Zhao Feng menghabiskan 4 jam untuk memahami dan menganalisa 3 level pertama teknik tersebut. Dia bisa mengatakan bahwa itu adalah esensi yang sangat padat dan versi sempurna dari petir angin ungu kehancuran. Versi yang disempurnakan memang sangat mendalam. Ini hanya level awal dan sudah jauh lebih mendalam daripada warisan petir angin. Zhao Feng hanya bisa memuji kehebatan teknik tersebut. Tentu saja, karena itu hanya level awalnya saja, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Keuntungan utamanya adalah memiliki potensi kekuatan yang lebih tinggi, menggunakan lebih sedikit energi, dan pemulihan kekuatannya sedikit lebih cepat. Namun, untuk seseorang seperti Zhao Feng yang sudah memiliki kekuatan keinginan di level kaisar, yang paling membuatnya tergerak adalah potensi kekuatannya. Sekarang aku bisa mulai melatih 3 level pertamanya, pikir Zhao Feng. Namun dia tidak langsung memulainya. Dia masih perlu melakukan beberapa hal sebelumnya. Pertama, Zhao Feng menyesap anggur musim semi abadi yang disimpan dalam cincin logam kunonya. Anggur tersebut dapat meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun dan memperkuat wujud keberadaan hidup seseorang. Yang lebih penting lagi, anggur musim semi abadi sangat ringan dan bisa menyatu dalam darah seseorang. Bahkan jika seorang manusia biasa minum anggur ini, mereka akan dapat secara perlahan menyerapnya meskipun Zhao Feng tidak akan menyerapnya selambat itu. Dia mulai segera mengedarkan kekuatan keinginan dan yuan sejatinya sehingga anggur musim semi abadi akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh barunya ini sudah memiliki potensi kekuatan dan bakat yang tinggi, sehingga bisa menyerap banyak efek dari anggur tersebut. 3 hari kemudian, energi kehidupan dan dasar kekuatan Zhao Feng menjadi lebih kuat dan banyak kotoran dikeluarkan oleh tubuhnya. Dalam hal energi kehidupannya saja, Zhao Feng lebih kuat dari pesilat di tingkat penguasa sejati dan sudah mendekati tahapan alam inti asal. Padahal saat ini dia hanya berada di level surga pertama dari alam roh sejati yaitu tingkat manusia sejati. Selain itu, sejauh ini dia hanya menyerap sebagian kecil efek dari anggur musim semi abadi. Bagus juga, karena aku mengulang kembali pelatihan bela diriku, aku bisa membuat dasar kekuatan yang sangat kuat. Zhao Feng mengangguk dan mulai mengolah teknik petir angin 5 elemen. 3 level pertama tidak sulit bagi Zhao Feng. Kekuatan keinginannya sangat selaras dengan langit dan bumi saat dia mengarahkan kekuatan petir angin ke seluruh tubuhnya. Karena kekuatan keinginannya begitu mendalam, pemurnian kekuatan petir angin menjadi sangat murni.
Hampir dapat dipastikan bahwa dasar kekuatan ketiga level ini akan melampaui dasar kekuatan dari kehidupannya di tubuh sebelumnya. Ada beberapa batu kristal petir langka di dalam cincin logam kunonya serta sejumlah kecil berbagai sumber daya pelatihan yang saat ini bisa ia gunakan. Hanya dalam waktu 1 jam, tenaga sejati dan petir angin mulai terbentuk di tubuhnya. Kualitasnya jauh melampaui kekuatan api sejati di dalam dantiannya. Pemilik asli tubuh ini mempelajari ilmu api Dao, tetapi dasar kekuatannya sangat tidak solid atau tidak kuat, jadi hal tersebut tidak benar-benar mempengaruhi proses pelatihan Zhao Feng saat ini. Seiring berlalunya waktu, tenaga sejati petir angin mulai bergabung ke dalam dantiannya dan membersihkan kekuatan api sejati. Dantian dari tahapan alam dewa kekosongan sudah membentuk dimensi Yuan sejati dan tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Itu sebabnya untuk bisa melakukan hal seperti itu, seseorang harus mengulang kembali proses pelatihannya. Hal itu sama seperti sebuah bangunan. Semakin kokoh struktur bangunan di bagian bawah, semakin mudah untuk membangun di atasnya dan semakin tinggi pula bangunannya. Hanya dalam waktu 3 hari, Zhao Feng telah berhasil melatih level pertama dari teknik petir angin 5 elemen. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng berhasil memasuki level keduanya. Pada titik ini, lebih dari 99% kekuatan api sejatinya telah dimurnikan. Sumber tenaga sejatinya penuh dengan kekuatan petir angin yang jernih dan cair yang mengalir terus-menerus ke seluruh tubuhnya. Level pelatihanku sebanding dengan pesilat di tahap puncak tingkat manusia sejati. Tapi aku bahkan tidak membutuhkan akar hukum kekuatanku, gumam Zhao Feng. Kekuatan keinginan dari Raja dan Kaisar Alam Dewa Kekosongan berkali-kali lebih dalam daripada akar hukum kekuatan, dan kali ini, Zhao Feng perlahan-lahan akan memperbaiki kekuatan keinginannya seiring dengan meningkatnya level pelatihan bela dirinya. Ketika ia akhirnya pulih ke tahapan alam dewa kekosongan, kekuatan keinginan di level kaisarnya akan menjadi lebih murni dan kental. Dengan semua hal tersebut, proses ini membuat masa depan pelatihan bela diri Zhao Feng akan menjadi lebih luas. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah mengasingkan diri selama 2 bulan. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak level kedua dan telah menembus ke tingkat mistik sejati. Tahapan alam roh sejati dibagi menjadi 3 level surga yaitu tingkat manusia sejati, tingkat mistik sejati, dan tingkat penguasa sejati. Para pesilat jenius yang biasa membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai tingkat mistik sejati dan mereka harus memahami akar hukum kekuatan terlebih dahulu. Jika kemampuan pemahaman seseorang tidak cukup kuat, mereka akan tetap berada pada tingkat manusia sejati seumur hidupnya. Namun, Zhao Feng hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai tingkatan mistik sejati. Peningkatan level pelatihanku lebih lambat dari kebangkitan kembali pesilat setengah dewa Kun Yun dari darah. Zhao Feng harus mengakui bahwa bangkit kembali dari darah dapat membentuk tubuh yang sangat mirip dengan yang ada di kehidupan sebelumnya dan pesilat setengah dewa Kun Yun secara khusus menggunakan esensi darahnya. Hanya 1 tetes darah dari seorang pesilat setengah dewa sudah memiliki kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya lebih kuat dari dasar kekuatan Zhao Feng. Namun anak pesilat setengah dewa itu juga hanya akan menempuh jalan pelatihan bela diri yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Aku mempelajari tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen, yang keduanya lebih mendalam daripada milik pesilat setengah dewa Kun Yun. Zhao Feng juga tahu keuntungan dan kerugiannya. Dia telah melenyapkan kutukan pesan kematian tetapi juga kehilangan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik. Setelah 2 bulan pengasingan latihan terus-menerus, Zhao Feng akhirnya berhenti berlatih. Jika dia bisa, Zhao Feng hanya perlu melakukan pengasingan latihan selama setengah tahun dan langsung bisa mencapai tahapan alam inti asal. Namun hal itu akan terlalu mengejutkan. Tidak peduli seberapa tinggi keinginannya, semuanya ada batasannya. Ada alasan lain mengapa dia berhenti. Zhao Feng perlu melatih tubuh petir suci kun emas juga dan perbedaan level antara kedua teknik tersebut tidak boleh terlalu besar. Namun teknik tubuh petir suci kun emas adalah teknik penguatan tubuh dan membutuhkan beberapa material khusus yang saat ini tidak dimiliki Zhao Feng. Pada kenyataannya, Zhao Feng bisa mempelajari hanya teknik petir angin 5 elemen saja. Namun dia tidak dapat menahan godaan dari tubuh petir suci kun emas. Ketika tubuh petir suci mencapai level akhirnya, teknik tersebut akan membuat seluruh anggota tubuh memiliki unsur keabadian dan dia akan dapat hidup kembali dari darah seperti pesilat setengah dewa Kun Yun. Keuntungan terbesar adalah bagaimana tubuh petir suci akan bisa menghadapi kekuatan dewa kesengsaraan di masa depan. Bagaimanapun juga, kekuatan dewa kesengsaraan adalah ancaman terbesar ketika mencoba menerobos ke alam surgawi ilahi. Begitu dia mempelajari teknik tubuh petir suci kun emas, peluang Zhao Feng untuk melewati kekuatan dewa kesengsaraan akan meningkat sebesar 50%.
Dia bahkan mungkin bisa menggunakan kekuatan petir untuk membentuk tubuhnya. Meskipun semua masalah itu masih sangat jauh, itu tidak berarti Zhao Feng tidak bisa memikirkannya mulai dari sekarang. Saat Zhao Feng keluar dari pengasingan latihannya, ada beberapa tamu di luar tempat tinggalnya. Di antara mereka bahkan ada 2 orang di tahapan alam inti asal. Zhao Feng, aku dengar kau menjinakkan burung Yinming. Apakah kau bersedia untuk menjualnya? Tanya salah satu pesilat di level alam inti asal kecil. Maaf, aku tidak ingin menjual burung Yinming. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Namun masih ada beberapa orang yang tidak menyerah. Zhao Feng, guruku adalah wakil penguasa aula dari aula spiritual mistik. Dia adalah pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang berpotensi menjadi raja alam dewa kekosongan. Jika kau mau menjual burung Yinming, itu akan sangat bermanfaat untuk masa depanmu, kata seorang pemuda yang sedikit gemuk dengan percaya diri. Zhao Feng mengenal pemuda ini. Dia adalah murid utama lainnya yang bernama Wang Yuan. Dengan bakat asli Zhao Feng, ada beberapa panglima penguasa dan bahkan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang ingin mengangkatnya sebagai murid. Namun Zhao Feng ingin menunggu beberapa tahun lagi dan menjadi murid dari seorang raja alam dewa kekosongan. Ini juga yang diinginkan keluarga Zhao di daerah Yunling. Keluarga Zhao di Yunling sudah memiliki pesilat panglima penguasa di level alam inti asal besar. Hanya dengan menjadi murid seorang raja, Zhao Feng dan nasib keluarga Zhao akan berubah. Pergi, pergi, pergi. Aku tidak akan menjual burung Yinmingku bahkan dengan seorang raja alam dewa kekosongan sekalipun. Zhao Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kejadian itu membuat ekspresi semua orang menjadi sedikit jelek. Pesilat alam roh sejati rendahan berani bertindak seperti ini. Seorang tetua di level alam inti asal kecil meraung dengan marah. Namun Zhao Feng mencibir dengan dingin dan memanggil burung gelap besar yang berapi-api tersebut. Aura burung Yinming memaksa orang-orang untuk mundur. Mereka menggertakkan giginya dan mulai memaki ketika Zhao Feng duduk di atas burung Yinming dan terbang menjauh. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, sosok Guang Tian muncul di dekat sana dan berjalan menuju Wang Yuan yang sedikit gemuk. Anak itu lebih sombong daripada dugaanku, Wang Yuan terkejut. Hehehe, Eki bocah itu terlalu rendah dan dia benar-benar menyinggung banyak orang di sini sekaligus. Dengan sikapnya, bahkan jika dia memiliki keluarga di tingkat menengah di belakangnya, dia tidak akan mampu bertahan di aliran suci 10.000 untuk waktu yang lama. Guang Tian bersikap seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Dia adalah orang yang menyebarkan berita tentang Zhao Feng yang memiliki burung Yinming. Keluarga Yin telah berjanji kepadanya bahwa tidak peduli bagaimanapun cara Zhao Feng tewas, dia akan menerima hadiah yang melimpah. Selain itu, Zhao Feng tampaknya telah mendapatkan semacam kekayaan yang meningkatkan pelatihannya dan memungkinkannya untuk menjinakkan burung Yinming. Hal itu membuat Guang Tian menjadi iri. Wosh! Sayap burung Yinming membentang sejauh 20 meter dan mendarat di sebuah pasar di aliran suci 10.000. Wilayah aliran suci 10.000 sangat besar. Ukuran wilayah kekuasaan aliran suci ini saja sudah seukuran negara awan. Itu sebabnya Zhao Feng tidak perlu meninggalkan wilayah alirannya untuk memenuhi sebagian besar keperluannya. Ini juga mengapa Zhao Feng memilih untuk tetap tinggal di aliran suci 10.000 untuk saat ini. Setelah dia menyelesaikan keinginan pemuda bernama Zhao Feng, dan menembus ke level setidaknya setengah langkah dari alam dewa kekosongan, dia akan menuju ke penguasa dinasti di zona benua. Kastil di depannya memiliki lebar puluhan kilometer dan mirip dengan istana spiritual lautan hampa yang kecil. Namun kastil itu hanya untuk jual beli antar anggota aliran suci. Zhao Feng menyimpan kembali burung Yinming sementara kucing kecil duduk di bahunya dan matanya mulai berputar. Sekitar setengah hari kemudian, Zhao Feng berhasil membeli beberapa sumber daya pelatihan yang diperlukannya sambil menjual beberapa barang yang tidak ia butuhkan. Tentu saja, jika dia menjual sumber daya pelatihan yang terlalu langka, dia akan menarik perhatian sekelompok pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan atau yang lebih tinggi lagi. Itu sebabnya dia tidak menjual barang-barang yang langka miliknya. Zhao Feng, berhentilah di sana. Zhao Feng dihentikan oleh sekelompok orang saat dia keluar dari kastil. Sekelompok orang ini setidaknya adalah para murid utama dan Wang Yuan yang sedikit gemuk ada di antara mereka. Ada juga 2 murid inti dan hal itu mengejutkan Zhao Feng. Sebagian besar murid inti dari aliran suci 10.000 adalah murid Raja Alam Dewa Kekosongan dan status mereka melebihi murid utama yang biasa. Zhao Feng mengenal 2 murid inti tersebut. Salah satunya adalah pemimpin grupnya terakhir kali, kakak seperguruan Guang Tian. AA yang lainnya adalah laki-laki kurus dengan mata yang cerah yang mengeluarkan aura tajam.
Level pelatihannya telah mencapai tahapan setengah langkah dari alam inti asal. Kakak seperguruan Huang Yunhu, bocah inilah yang tidak sopan kepada para raja, kata Wang Yuan yang sedikit gemuk. Sebelumnya, Zhao Feng telah mengatakan dia tidak akan menjual burung Yinming bahkan kepada Raja Alam Dewa Kekosongan sekalipun. Hal itu jelas dibesar-besarkan oleh Wang Yuan, seperti, Zhao Feng bahkan meremehkan seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Huang Yunhu adalah seorang murid inti dan murid Raja Luyun. Orang ini menyukai perhatian dan suka pamer. Informasi mengenai murid itu muncul di pikiran Zhao Feng. Meskipun, Zhao Feng baru menjadi anggota aliran suci 10.000 selama setengah tahun, dia tahu sedikit tentang murid inti yang terkenal. Kau Zhao Feng, apa kau tidak takut angin akan memotong lidahmu? Beraninya kau berbicara tentang raja seperti itu? Huang Yunhu berkata dengan dingin. Perkelahian antara para murid sangat umum di dalam aliran suci 10.000 dan aliran hanya akan menyaksikan dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Selama tidak ada yang meninggal, semuanya boleh-boleh saja. Bagaimanapun juga hal itu akan membuat para murid menjadi lebih kompetitif. Zhao Feng, cepat minta maaf kepada kakak seperguruan Huang dan adik seperguruan Wang Yuan. Kau tahu seperti apa sikap kakak seperguruan Huang? Guang Tian melangkah di antara Zhao Feng dan Huang Yunhu dan berpura-pura peduli ketika memaksa Zhao Feng untuk meminta maaf. Bagaimana kalau begini, Zhao Feng, selama kau berlutut dan meminta maaf, aku akan membiarkanmu bersikap tidak hormat pada para raja, ujar Huang Yunhu sambil menyilangkan tangannya. Dia bertindak seolah-olah sangat bijak dan memamerkan statusnya sebagai murid raja. Zhao Feng tahu bahwa ini hanyalah trik untuk menggertak murid lain. Jika itu adalah murid yang biasa, mereka akan menggunakan logika dan penalarannya, tetapi pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Yang kuat yang memerintah, Zhao Feng jelas tidak akan menahan diri. Huff, dua murid inti sampah. Apakah kau tidak takut kehilangan muka untuk gurumu? Zhao Feng mengejeknya. Mendengar ucapannya, semua orang menjadi terdiam dan para murid utama mulai berkeringat dingin untuk Zhao Feng. Di antara para murid inti lainnya, kekuatan Huang Yunhu dan teman-temannya memang berada di bawah rata-rata. Namun meski demikian, kekuatan mereka masih di atas para murid utama. Dasar berandalan, beraninya kau tidak menghormati murid inti. Bahkan Guang Tian pun merasa seolah-olah dia juga kehilangan wajahnya. Huang Yunhu sangat marah. Seorang murid inti sedang dipandang rendah oleh seorang murid yang baru berada di sini selama setengah tahun. Dia kemudian mulai mengedarkan aura setengah yuan sejatinya dan melepaskan cahaya berwarna merah tua yang membuat area di sekitarnya menjadi berat. Berlutut, Huang Yunhu melepaskan aura di tahapan setengah langkah dari alam inti asalnya. Aura itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi pesilat di tingkat mistik sejati. Dia percaya bahwa dia bisa langsung mengalahkan Zhao Feng. Namun, pemuda di hadapannya tertawa dengan jijik dan melambaikan tangannya dengan lembut. Seekor burung setengah transparan gelap pun muncul di belakangnya dan melompat ke arah Huang Yunhu. Aura yang kuat dari burung Yinming membuat wajah Huang Yunhu dan teman-temannya menjadi pucat dan mulai bergetar. Adik seperguruan Zhao, ini adalah pertarungan di antara murid. Beraninya kau menggunakan binatang peliharaan spiritualmu. Guang Tian hanya bisa meraung marah melihatnya. Boom, boom, boom. Huang Yunhu menjerit saat terhantam api gelap dan terpental terbang hingga puluhan meter. Gelombang kejut itu membuat beberapa murid utama lainnya juga sedikit terluka. Burung Yinming memiliki kekuatan berelemen kematian dan jiwa dan serangannya kali ini berisi serangan jiwa dan bisa menghancurkan kekuatan kehidupan. Keringat dingin muncul di dahi Huang Yunhu saat dia terbaring di tanah. Jadi, seperti ini kekuatan murid inti. Zhao Feng bertanya dengan jijik. Zhao Feng, kau mengandalkan binatang peliharaan spiritualmu. Jika kau memiliki keberanian, maka lawan aku sendiri. Huang Yunhu berhasil bangkit kembali. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Guang Tian berbicara dengan nada tegas, Zhao Feng, hewan peliharaan spiritualmu melukai para murid inti. Apakah kau tidak takut dihukum oleh raja? Mendengar perkataannya, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Guang Tian dan yang lainnya mungkin akan menggunakan kejadian ini sebagai cara untuk mengambil alih hewan peliharaannya. Jika seorang murid melukai murid lain, itu hanya pertengkaran antar junior. Namun jika hewan peliharaan spiritual mereka melukai murid lain, itu adalah sesuatu yang berbeda. Benarkah begitu? Zhao Feng menjilat bibirnya dan berjalan ke arah Huang Yunhu, lalu menendang kaki kanannya. Arg! Huang Yunhu menjerit saat mendengar suara retakan. Kakinya patah. Sulit membayangkan bahwa, Zhao Feng, murid di tingkat mistik sejati bisa memiliki tubuh yang kuat. Para murid utama di dekatnya pun bergidik ngeri melihatnya.
Huang Yunhu menantangku dan aku mematahkan salah satu kakinya. Apakah ada yang tidak setuju? Tatapan Zhao Feng menyapu tempat itu dan tak seorang pun murid yang lolos dari tatapannya dan mulai tercekat. Hahaha, Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat duduk di burung Yinming dan pergi. Semua murid utama terlihat memiliki ekspresi yang buruk. Dasar tak tahu malu, Zhao Feng itu hanya mengandalkan hewan peliharaan spiritualnya saja. Semua orang bersumpah serapah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jika bukan karena burung Yinmingnya, bahkan aku saja akan bisa mengalahkan Zhao Feng, kata seorang murid utama di puncak tingkat mistik sejati dengan marah. Kemudian pada hari itu, berita tentang Zhao Feng, yang menggunakan hewan peliharaan spiritualnya untuk melukai seorang murid inti menyebar di antara para murid. Pada malam harinya, Huang Yunhu yang terluka pergi untuk memberitahukan gurunya. Petik 2. Bukan masalah kalau aku terluka, tapi Zhao Feng berani tidak menghormati raja dan mempermalukan guru. Huang Yunhu menangis. Dia adalah murid dari Raja Alam Dewa Kekosongan dan murid inti. Tetapi dia telah dipermalukan oleh seorang pemuda yang baru saja memasuki aliran. Kebencian di hatinya tidak dapat dihilangkan. Apa kau berpikir kau belum cukup kehilangan muka? Raja Luyun yang mengenakan jubah seputih salju mencibir dengan dingin dan berkata dengan kasar. Raja Lun Yun adalah salah satu dari 17 raja dari aliran suci 10.000. Alis Raja Luyun sedikit berkerut. Dia tahu bahwa hal ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada muridnya. Namun sebagai seorang raja, dia jelas tidak akan menyerang seorang murid. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminjamkanmu burung petir berkepala 2 level Panglima Penguasa dan burung petir tersebut bisa membantumu melawan burung Yinming. Raja Luyun melambaikan tangannya dan sebuah simbol khusus muncul di tangannya. Dia mengedarkan kekuatan keinginan Raja Alam Dewa Kekosongannya dan meninggalkan simbol tersebut di sebuah keping. Terima kasih, Guru. Huang Yunhu sangat gembira. Burung petir berkepala 2 mungkin bukan hewan peliharaan gurunya yang terkuat, tapi burung itu cukup untuk bisa menekan Panglima Penguasa yang biasa. Kau harus mengalahkan bocah itu dengan kekuatanmu sendiri, tetapi kau tidak boleh membunuhnya, perintah Raja Luyun. Dia sudah meminjamkan hewan tunggangannya, artinya dia ingin melindungi muridnya. Jika Huang Yunhu membunuh Zhao Feng, itu akan menyebabkan masalah baginya. Tetua regulasi aliran suci 10.000 adalah seorang kaisar alam dewa kekosongan dan dia sangat bijak. Murid ini mengerti. Aku akan melumpuhkannya tetapi membiarkannya tetap hidup. Huang Yunhu sangat gembira. Dia lalu menelan pil spiritual yang diberikan gurunya dan kakinya pun sembuh dengan bantuan kekuatan luar biasa Raja Luyun. Pada hari kedua, luka-luka Huang Yunhu sebagian besar telah sembuh dan dia langsung pergi mencari Zhao Feng karena tidak sabaran. Namun, lapisan pelindung di tempat tinggal Zhao Feng terpasang dan mengatakan bahwa dia sedang dalam pengasingan latihan. Bajingan licik itu bahkan tidak berani keluar. Huang Yunhu sangat marah. Zhao Feng itu memang sangat tidak tahu malu dan melakukan pengasingan latihan. Para murid yang sedang menunggu sebuah pertunjukan yang bagus pun merasa kecewa. Kakak seperguruan Huang, tidak perlu khawatir, Guang Tian berjalan keluar dari kerumunan dan tersenyum. Adik seperguruan Guang, apa maksudmu? Huang Yunhu menatapnya. Guang Tian pun murid seorang raja tetapi ia hanya seorang murid biasa. Itu berarti ia hampir tidak memiliki status sebagai murid inti. Hehe, menurut aturan aliran kita, setiap murid harus menyelesaikan misi setiap bulan dan tidak boleh melewatkan 3 bulan berturut-turut. Zhao Feng itu belum menyelesaikan misi dalam 2 bulan terakhir. Guang Tian tersenyum. Mendengar ucapannya, para murid pun mengerti. Jadi begitu, jika dia tidak melakukan misi dalam 3 bulan, dia akan diperingatkan oleh aliran kita. Jika dia tidak melakukan misi apapun dalam setengah tahun, dia akan dihukum. Para murid tahu aturan aliran dengan sangat baik. Haha, Zhao Feng, dasar kau berandalan. Aku akan membiarkanmu bersembunyi di sini selama sebulan. Huang Yunhu tertawa. Aliran suci 10.000 akan mengirimkan orang lebih dari sebulan kemudian untuk memperingatkan Zhao Feng. Itu artinya dia akan berhenti berlatih dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Ayo pergi, dimensi ilusi ilahi akan terbuka dalam waktu setengah tahun lagi. Jika seseorang bisa memasuki dimensi ilusi ilahi dan mendapatkan sumber daya pelatihan dari zaman kuno atau imemorial, itu akan sangat membantu pelatihan bela diri seseorang. Para murid utama beranjak pergi dan setuju untuk kembali 1 bulan kemudian dan menghukum Zhao Feng. Di dalam halaman rumahnya, Zhao Feng terbenam dalam lapisan cairan saat desis kekuatan petir angin memurnikan tubuhnya. Tubuh petir suci kun emas dibagi menjadi 8 leve.
Level ke-7 dapat membentuk tubuh petir milik pesilat setengah dewa dan setelah menambahkan kekuatan dari 5 elemen, tubuh tersebut akan dapat memblokir kekuatan dewa kesengsaraan. Setiap level sebelum level ke-7 relatif hampir sama dengan level besar pada pelatihan bela diri. Zhao Feng saat ini sedang mempelajari level pertama dari tubuh petir suci. Teknik tubuh suci kun emas yang asli memiliki persyaratan yang ketat, sedangkan versi yang disempurnakan, tubuh petir suci kun emas, bisa menggunakan kekuatan petir untuk menghaluskan dan membentuk tubuh seseorang. Jika seseorang mempelajari teknik 10.005 elemen atau teknik petir angin 5 elemen, hal itu juga bisa menurunkan persyaratan untuk mempelajarinya juga dan akan bisa saling melengkapi pula. Zhao Feng telah mencapai level ketiga dari teknik petir angin 5 elemen dan sekarang bisa menggunakan kekuatan petir angin untuk memperkuat tubuhnya. Sebagai perbandingannya, teknik penguatan tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Namun karena Zhao Feng telah meminum anggur musim semi-abadi dan mengubah wujud keberadaan hidup dan kekuatan tubuhnya. Selain itu, ia juga memiliki sumber daya pelatihan yang langka untuk membantu proses pelatihannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng mencapai puncak level pertama dari tubuh petir suci kun emas. Setengah bulan kemudian, tubuh petir suci miliknya telah mencapai tahap akhir dari level kedua. Ada cahaya keemasan yang samar di kulitnya seperti tenaga sejati petir anginnya, dan tekanan fisik yang tak terlihat memancar darinya. Krak, kursi di dekatnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan tersebut. Batas waktu 1 bulan segera tercapai. Zhao Feng telah mencapai puncak level kedua dari tubuh petir suci, dan otot-ototnya mengandung kekuatan yang mendominasi. Kekuatan fisik hanya salah satu aspeknya saja. Tubuh petir suci juga memperkuat pertahanan Zhao Feng dan memberinya kemampuan untuk menyerap petir serta ketahanan terhadap serangan berelemen lainnya. 3 level pertama teknik tubuh petir suci kun emas terkait dengan level pada tahapan alam roh sejati. Zhao Feng baru saja mencapai puncak level kedua dan sekarang bisa menyaingi pesilat lain di tingkat mistik sejati hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Jika bisa mencapai level ketiga, dia bisa membunuh pesilat di tingkat penguasa sejati dengan kekuatan tubuh fisiknya dan akan menjadi tak tertandingi melawan mereka yang berada di bawah tahapan alam inti asal. Namun, 3 level pertama hanyalah dasar dari teknik tubuh petir suci kun emas. Energi kehidupan dan tubuhku masih belum cukup kuat. Jika tidak, aku bisa memasuki alam mimpi kuno dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya pelatihan di sana. Sebuah rencana muncul dalam pikiran Zhao Feng, tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk penguatan tubuh melebihi perkiraan aslinya. Jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melatih tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen di saat yang bersamaan sangatlah besar. Zhao Feng menebak bahwa jika dia tidak bisa segera memasuki alam mimpi kuno, dia akan menghadapi krisis sumber daya pelatihan ketika berada di level alam inti asal besar. Selain itu, pemulihan jiwanya juga akan membutuhkan sumber daya yang langka. Hanya ketika kekuatan jiwanya kembali ke level alam dewa kekosongan maka kekuatan keinginan di level kaisarnya akan bangkit kembali. Dia tidak memiliki banyak barang yang bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Sumber daya pelatihan, alis Zhao Feng berkerut saat mulai berpikir. Dia akhirnya mengerti mengapa anak pesilat setengah dewa sangat menginginkan sumber daya pelatihan. Tentu saja, jika dia tidak menggunakan sumber daya pelatihan apapun dan hanya berlatih saja, dia bisa kembali ke puncak kekuatannya dalam waktu belasan tahun. Namun Zhao Feng tidak ingin menunggu selama itu. Aku harus menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan dalam waktu 3 tahun. Mata Zhao Feng mengerling ketika dia segera memiliki beberapa pemikiran tentang bagaimana menghasilkan uang. 1. Dia bisa menjinakkan hewan buas. Jika ada beberapa hewan buas yang lebih langka seperti burung yinming, dia bisa mendapatkan uang. 2. Pergi menjelajahi beberapa reruntuhan dan dimensi alam rahasia untuk menemukan harta karun kuno. 3. Menyelesaikan misi untuk aliran. Misi yang lebih rumit memiliki hadiah yang melimpah dan poin kontribusi dapat ditukar dengan sumber daya pelatihan yang berharga. Metode pertama dan ketiga relatif lebih aman dan memiliki pendapatan yang lebih stabil sedangkan metode kedua lebih berisiko. Tepat di saat Zhao Feng sedang berpikir, Zhao Feng, suara menggelegar terdengar dari luar dan melewati lapisan pelindungnya. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya dan menemukan bahwa ada seorang regulator berjubah ungu di luar. Level pelatihannya telah mencapai alam inti asal besar. Regulator, apakah ada masalah? Zhao Feng terlihat memiliki ekspresi aneh. Dalam situasi biasa, selama seseorang tidak melanggar aturan alirannya, regulator tidak akan berbicara dengan para murid. Dia melihat beberapa murid utama dari sudut matanya yang terlihat memiliki ekspresi pongah. Di antara mereka adalah Huang Yunho, Wang Yuan,
dan Guang Tian. Zhao Fan, kau belum menyelesaikan misi apapun dalam 3 bulan terakhir. Aku di sini untuk memperingatkanmu dan menghentikan sumber daya pelatihanmu selama 3 bulan ke depan. Regulator berjubah ungu menatap dingin ke arah Zhao Feng. Menghentikan 3 bulan sumber daya pelatihan adalah hal yang besar bagi seorang murid biasa. Tanpa sumber daya pelatihan dari aliran, seseorang akan tertinggal di belakang orang lain dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Jika kau belum menyelesaikan misi apapun dalam waktu setengah tahun, kau akan dihukum berat dan dilaporkan ke petinggi aliran, kata regulator berjubah ungu sebelum akhirnya beranjak pergi. Zhao Feng sedikit bengong. Dia telah melatih tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen selama 3 bulan terakhir dan telah melupakan hal tersebut. Aku akan menyelesaikan semua misi yang diperlukan selama 1 tahun dan juga akan mendapatkan beberapa sumber daya pelatihan, Zhao Feng memutuskan. Tanpa sumber daya pelatihan selama 3 bulan membuatnya sedih. Tidak peduli seberapa kecilnya seekor nyamuk, nyamuk itu tetap merupakan daging yang penting bagi Zhao Feng yang sedang berlatih. Wosh! Zhao Feng menonaktifkan lapisan pelindungnya dan bersiap-siap untuk menyelesaikan beberapa misi dan menjinakkan beberapa hewan buas. Zhao Feng, aku sudah lama menunggumu. Seorang lelaki kurus melompat keluar dan memblokir jalan Zhao Feng. Dia adalah Huang Yunhu. Dia telah menunggu sebulan penuh untuk bertemu dengannya. Sekarang setelah memiliki hewan peliharaan terbang milik Raja Luyun, dia bisa menggunakannya untuk menghadapi burung Yinming milik Zhao Feng. Ternyata seseorang yang sudah aku kalahkan sebelumnya. Zhao Feng memandangnya dengan jijik. Mendengar ucapannya, orang-orang pun menjadi riuh. Huang Yunhu sangat marah. Seorang berandalan di tingkat mistik sejati berani merendahkannya. Zhao Feng, terakhir kali kau menggunakan hewan peliharaanmu. Kau berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Bocah ini tidak tahu apa itu sikap tidak tahu malu. Para murid utama di dekatnya merasa wajah mereka memerah dan menertawakannya. Mereka semua tahu bahwa Huang Yunhu memiliki sesuatu untuk diandalkan saat ini. Zhao Feng, jangan melawannya. Suara seorang gadis pun terdengar. Kali ini Huang Yunhu meminjam burung petir berkepala 2 milik gurunya dan hewan itu memiliki kekuatan di level alam inti asal besar. Kakak seperguruan Wan Rong. Zhao Feng menoleh dan melihat Wan Rong berlari mendekatinya. Aura anggunnya menarik tatapan para lelaki di dekatnya. Kakak seperguruan Wan tidak perlu khawatir. Pecundang yang kala ini bukanlah apa-apa. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Wan Rong. Gadis itu yang menyembuhkannya ketika Zhao Feng telah mengambil alih tubuh Zhao Feng. Dasar berandalan, jangan sombong kau, Huang Yunhu merasa terhina. Seorang pemuda di tingkat mistik sejati berani merendahkannya. Setelah mengatakan hal tersebut, dia lalu mengeluarkan sebuah keping khusus, yang berisi gumpalan kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Detik berikutnya, seekor burung petir berkepala 2 muncul di langit. Ukurannya sedikit lebih besar daripada burung Yinming milik Zhao Feng. Kekuatan keinginan Raja, gumam Zhao Feng. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa semua itu disebabkan oleh kekuatan keinginan Raja sehingga Huang Yunhu dapat mengendalikan burung petir berkepala 2. Jika tidak, seorang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam inti asal bahkan tidak akan dapat masuk di antara celah gigi burung petir berkepala 2. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng memanggil burung gelap berapi-apinya yang membawanya terbang ke langit. Wosh! Huang Yunhu dan Zhao Feng naik ke langit. Bentrokan kuat dari burung dengan kekuatan di tahapan alam inti asal menarik perhatian banyak anggota aliran. Bam, bam, bam. Burung petir berkepala 2 dan burung Yinming bertempur di udara sementara Zhao Feng dan Huang Yunhu mundur. Keduanya lebih lemah daripada kedua burung tersebut. Terlepas dari jiwanya, kekuatan keinginan dan kekuatan garis keturunan mata dewanya, Zhao Feng tidak cukup kuat untuk menghadapi burung petir berkepala 2 ataupun burung Yinming. Hahaha, dasar berandalan, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Huang Yunhu tertawa terbahak-bahak saat ia mengedarkan setengah yuan sejatinya dan berubah menjadi seberkas cahaya berwarna merah tua. Ia langsung menyerbu ke arah Zhao Feng. Seperti yang diharapkan dari seorang murid inti. Kekuatan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam inti asal itu mengejutkan para murid utama yang menyaksikan pertarungan tersebut. Wang Yuan dan Guang Tian terlihat tersenyum cerah. Perbedaan antara tingkat mistik sejati dan tahapan setengah langkah dari alam inti asal sangat besar. Jika Zhao Feng berada di tingkat penguasa sejati, dia mungkin bisa melawannya. Namun mereka yang berada di tingkat mistik sejati akan dibantai oleh kekuatan di tahapan setengah langkah dari alam inti asal. Wosh! Huang Yunhu menyerang Zhao Feng dan pesilat biasa di tingkat mistik sejati tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Huang Yunhu, berhenti.
Wan Rong berteriak, tetapi Zhao Feng masih terlihat memiliki ekspresi santai. Sua, sepasang sayap petir angin membentang di punggung Zhao Feng. Dengan secepat kilat, boom, serangan Huang Yunhu menghantam udara dan dia hampir terjatuh. Apa? Huang Yunhu merasakan matanya menjadi kabur. Dengungan kilatan petir dan deruan suara angin terdengar di belakang punggungnya saat sosok bersayap melesat di belakangnya. Golok tangan petir angin, tangan Zhao Feng ditutupi lapisan petir angin yang tajam. Krak! Huang Yunhu berteriak ketika jurus golok tangan petir angin membuat darahnya bercipratan kemana-mana dan membuatnya terguling-guling ke sebuah gedung di dekatnya. Kerusakan dari jurus ini saja sudah sangat melukainya. Penonton di dekatnya pun menjadi riuh. Cepat sekali, sayap petir angin itu tampaknya merupakan teknik petir angin aliran kita. Hanya sedikit orang yang bisa melihat apa yang terjadi. Huang Yunhu telah meremehkan lawannya dan Zhao Feng telah menggunakan kecepatan luar biasanya untuk muncul di belakang musuh dan menggunakan serangan secepat kilat. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa kerusakan yang disebabkan serangan Zhao Feng mengandung kekuatan fisik yang mengejutkan yang membuat Huang Yunhu menjadi lengah. Jurus tadi mengandung kekuatan teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas. Aku meremehkan lawanku. Huang Yunhu menggertakkan giginya dan bergumam saat ia merangkak untuk berdiri kembali. Seorang pemuda tampan bersayap melayang di udara seperti malaikat perang. Zhao Feng, apakah ini kekuatanmu? Mata Wan Rong mengerling dengan ekspresi terkejut dan bingung. Dia tahu sedikit tentang pemuda yang baru saja memasuki aliran ini. Hanya dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, bagaimana mungkin dia bisa begitu banyak berubah? Ledakan tinju petir angin, tangan Zhao Feng berubah menjadi kepalan tinju yang memancarkan ledakan petir angin yang mencolok. Bumi tanpa batas. Tubuh Huang Yunhu menjadi ditutupi dengan cahaya merah kecoklatan yang mengubah sosoknya menjadi sebuah gunung kecil. Boom, bam, kedua sosok itu bentrok di udara dan sebuah ledakan pun terdengar. Sua, sosok dengan sayap menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Wah, di sisi lain, sosok lain terlihat muntah darah dan terdorong mundur di tengah gelombang kejut benturan serangan tadi. Huang Yunhu, kau kalah lagi. Sayap di punggung Zhao Feng meredup dan menghilang. Dalam bentrokan tadi, dia menggunakan pertahanan fisik yang kuat dan kecepatan bereaksi yang sangat cepat untuk menghindari cedera sementara wajah Huang Yunhu menjadi pucat saat dia kehilangan sebagian besar kekuatan pertempurannya. Itu semua karena aku meremehkan lawanku dan sejak awal sudah terluka parah. Jika tidak, peluang kemenanganku akan menjadi 50%, Huang Yunhu merasa terhina dan kepalan tinjunya bergetar. Zhao Feng mengatakan, kau kalah lagi, membuatnya menggila, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Penonton yang menyaksikan pertempuran mereka mendecakkan lidahnya. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ini hanyalah awal dari kebangkitan seorang legenda. Kekalahan Huang Yunhu membuat murid-murid utama yang ada di sana tidak dapat menerima kenyataannya, terutama mereka yang mengenal Zhao Feng. Mata Wan Rong tertuju pada Zhao Feng dengan ekspresi kaget dan curiga. Dia merasa bahwa Zhao Feng saat ini berbeda dari yang sebelumnya dalam hal kekuatan dan auranya. Seolah-olah merasakan tatapannya, Zhao Feng yang tampan tersenyum dan menatap balik mata Wan Rong. Tubuh Zhao Feng kali ini tidak hanya tampan, dia juga memiliki kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Pesonanya bisa membuat hati sebagian besar wanita berdebar kencang. Ketika mata mereka bertemu, jantung Wan Rong mulai berdebar-debar. Sepasang mata misterius itu tampaknya berisi pesona yang menarik jiwa dan dia terjatuh ke dalamnya. Wajahnya mulai memerah dan segera menundukkan kepalanya karena malu. Wan Rong tidak dapat menerima hal tersebut. Dia biasanya selalu diam dan tenang. Sejak kapan dia pernah bertindak seperti ini sebelumnya? Namun, pemuda itu meninggalkan gambaran di hatinya dan memberinya perasaan yang berbeda. Zhao Feng tersenyum dan menarik kembali tatapannya. Dia baru saja menggunakan teknik pengendali hati pada Wan Rong untuk menghilangkan kecurigaannya dan meningkatkan niat baik gadis tersebut kepadanya. Itu artinya Wan Rong tidak akan curiga lagi padanya untuk saat ini. Setidaknya, gadis itu tidak akan memikirkan situasi terburuk. Zhao Feng tidak ingin membunuhnya jika dia menjadi terlalu curiga kepadanya. Teknik pengendali hati bisa menyelesaikan banyak hal kecil untuk Zhao Feng. Selain Wan Rong, tidak ada banyak orang di aliran suci 10.000 yang mengenal Zhao Feng ini dengan sangat baik. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Zhao Feng adalah seorang penyendiri yang sangat ekstrim dan tidak banyak orang yang mengenalnya dengan baik. Itu artinya perkembangannya di masa depan tidak akan menarik banyak kecurigaan. Lagi pula, ada terlalu banyak pesilat jenius yang bisa bertemu dengan keberuntungan. Huang Yunhu, kau sudah kalah. Tarik kembali burung petir berkepala 2 itu. Tatapan Zhao Feng berpaling ke langit.
Burung petir berkepala dua dan burung Yinming masih bertarung dan burung Yinming milik Zhao Feng akan kalah jika pertarungannya terus berlanjut karena level pelatihannya lebih lemah. Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan keinginan raja bergerak melewati udara dan memaksa keping di tangan Huang Yunho untuk bersinar dengan cemerlang. Burung petir berkepala dua pun menghilang dengan sebuah kilatan petir. Hanya sejumlah kecil orang yang hadir dapat merasakan kekuatan keinginan raja tersebut, termasuk Zhao Feng. Kekuatan keinginan di level raja itu tertuju pada Zhao Feng selama beberapa waktu. Pada saat yang sama, di dalam istana seorang raja di aliran suci 10.000. Teknik bocah itu sangat ajaib dan dia memiliki aura yang aneh. Jika dia tidak memiliki seorang guru, maka dia pasti sudah bertemu dengan suatu keberuntungan yang besar, gumam Raja Lu Yun saat mulai memperhatikan sosok Zhao Feng. Jika Zhao Feng berkembang dengan baik dalam setengah tahun ke depan, Raja Lu Yun akan mempertimbangkannya untuk mengangkatnya menjadi murid inti. Wosh! Burung Yinming membawa Zhao Feng dan terbang menjauh. Kekuatan Zhao Feng telah meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dia pasti memiliki semacam kekayaan dan keberuntungan rahasia pada dirinya. Para murid lain mulai berdiskusi. Ekspresi Huang Yunho terlihat jelek saat dia berjuang untuk berdiri. Wang Yuan, Guang Tian dan teman-temannya dengan cepat membantunya berdiri. Aku tidak menyangka Zhao Feng akan mendapatkan keberuntungan dan menjadi lebih kuat. Misi klan tidak akan menimbulkan banyak ancaman lagi baginya. Ekspresi Guang Tian terus berubah-ubah. Kekuatan sejati Zhao Feng telah melebihi harapannya. Aku harus memberitahukan keluarga Yin dengan cepat. Jika tidak, Zhao Feng akan menjadi ancaman besar, Guang Tian dengan cepat memutuskan. Di tempat lain, Zhao Feng duduk di atas burung Yinming dan tiba di aula misi. Karena dia belum menyelesaikan misi apapun dalam 3 bulan terakhir, dia harus melakukan 3 misi. Namun dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menggiling beberapa misi sekaligus, termasuk yang sangat sulit untuk mengumpulkan sumber daya pelatihan dan poin kontribusi. Di dalam aula samping, Zhao Feng, karena kau belum menyelesaikan misi apapun selama 3 bulan terakhir, aku akan membagikan misi kepadamu, kata regulator bermata tajam. Zhao Feng tetap terlihat tanpa ekspresi saat menunggu pembagian misi. 3 misi berikutnya adalah hukuman, jadi dia tidak punya kekuatan untuk memilih yang mana yang dia inginkan. Selain itu, tidak akan ada hadiah jika bisa menyelesaikannya. Zhao Feng segera menerima misi pertamanya. Tugasnya adalah untuk membunuh kadal lumpur beracun dan mengumpulkan 20 jantung lumpur beracun. Kadal lumpur beracun bukanlah hewan buas yang kuat. Pesilat di tingkat manusia sejati dapat dengan mudah membunuh banyak kadal sekaligus. Namun Zhao Feng langsung melihat kesulitan dari misi tersebut. Kadal lumpur beracun hidup dalam gerombolan dan terhitung sebanyak ratusan ekor di setiap gerombolannya. Ada juga raja kadal di setiap satu gerombolan yang kekuatannya sebanding dengan pesilat di tingkat penguasa sejati. Selain itu, kadal ini hidup di kedalaman rawa di mana burung Yinming milik Zhao Feng tidak akan bisa berbuat banyak. Jelas terlihat bahwa misi ini sengaja untuk menyusahkan Zhao Feng. Zhao Feng menerima misi tersebut dengan tanpa ekspresi dan kemudian duduk di atas burung Yinming dan mencapai rawa setelah 4 jam terbang. 1 jam kemudian, Zhao Feng telah mengumpulkan 1000 jantung lumpur beracun. Selain itu, dia juga telah menjinakkan 2 ekor raja kadal lumpur beracun di tingkat penguasa sejati. Raja kadal lumpur beracun tahan terhadap racun dan bahkan memiliki kemampuan unik yang dapat membuat makhluk lainnya membatu. Pertahanannya juga sangat kuat. Zhao Feng menukar 1000 jantung lumpur beracun dengan poin kontribusi dan melelang 2 raja kadal lumpur beracun di pasar. Harga hewan buas yang sudah dijinakkan bisa belasan kali lebih tinggi daripada hewan buas yang biasa. Misi kedua, Zhao Feng kemudian menunggu pembagian tugasnya yang kedua. Regulator berwajah gelap terkejut, lalu dia memberikan misi kedua kepada Zhao Feng. Alis Zhao Feng sedikit berkerut saat membaca isi misi tersebut. Misi ini adalah tugas kelompok dan sedikit lebih sulit. Pada hari kedua, di depan aula misi. Apakah semua orang sudah siap? Seorang lelaki tua mabuk di tahapan alam inti asal memeriksa Zhao Feng dan belasan orang lainnya. Pemimpin kelompoknya adalah seorang pesilat ahli di tahapan alam inti asal. Dari sini bisa terlihat bahwa misi ini tidak terlalu mudah. Tatapan Zhao Feng mengamati kelompok tersebut dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki sikap yang buruk. Mereka semua adalah orang-orang yang belum menyelesaikan misi apapun dan dikelompokkan bersama. Zhao Feng pun kehilangan kepercayaan dirinya ketika melihat sekelompok pemabuk ini. Aku akan pergi duluan, Zhao Feng memutuskan untuk bekerja sendirian. Bocah berandalan, kau bahkan tidak tahu secara spesifik tugas misi ini. Bagaimana kau akan melakukannya sendirian?
Pemimpin kelompok mengejeknya. Sebagai pemimpin, ia memegang semua informasi penting. Meo-meo, tepat pada saat ini, seekor kucing kecil abu-abu perak mengambil sebuah gulungan dan mendarat di bahu Zhao Feng. Ah, gulungan misiku. Pikiran pemimpin kelompok langsung menjadi lebih tersadar dan meraung dengan marah. Namun, Zhao Feng sudah duduk di burung Yinming dan kelompok itu hanya bisa melihatnya terbang pergi. Makian dan sumpah serapah kelompok tersebut menyebabkan banyak orang lain di sekitarnya menoleh. Misi kedua adalah untuk menghancurkan kelompok bandit yang sedang naik daun di pegunungan utara aliran suci 10.000. Sepertinya, pemimpinnya baru saja menembus ke tahapan alam inti asal setengah tahun yang lalu dan sekarang menjadi ancaman besar. Zhao Feng merangkum semuanya untuk dirinya sendiri. Isi gulungan misi tersebut termasuk lokasi dan kekuatan para bandit. Beberapa jam kemudian, burung Yinming tiba di tempat itu. Zhao Feng memeriksa dengan mata spiritual dewanya hingga jarak beberapa ribu kilometer. Jeritan segera terdengar dari istana bawah tanah dan burung Yinming yang haus darah membuat istana tersebut menjadi hancur berantakan. Hanya dalam waktu beberapa saat saja, Zhao Feng telah menjarah seluruh benteng dan memenggal kepala para bandit tersebut. Kembali ke aula misi. Misi kedua selesai, Zhao Feng menyerahkan kepala para bandit kepada regulator. Aku dengar kau meninggalkan kelompokmu dan menyelesaikan misimu sendirian. Regulator memiliki ekspresi aneh saat memeriksa ulang hingga 3 kali untuk memastikan bahwa Zhao Feng memang benar telah menyelesaikan tugasnya dan kepala itu asli milik para bandit. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, Zhao Feng bahkan telah merekam proses menghancurkan tempat persembunyian bandit tersebut. Regulator pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Maafkan aku, tetapi misi ketiga juga merupakan tugas kelompok. Senyum main-main muncul di wajah regulator saat dia membuka sebuah gulungan. Zhao Feng memutar matanya. Tapi jangan khawatir, misi ini lebih unik dan anggotanya tidak seperti sampah yang sebelumnya, tambah regulator. Misi yang unik. Zhao Feng mengambil gulungan itu dan membacanya. Misi itu bukanlah rahasia. Misi yang unik, hancurkan penguasa dinasti pribumi. Isi, di AA wilayah barat daya zona kepulauan besar Tianfeng, sebuah penguasa dinasti yang baru telah muncul dan mempermalukan kekuatan penguasa dinasti Gan yang agung. Zhao Feng hanya bisa menarik napas dengan dingin ketika melihat isinya. Semua anggota dinasti tersebut sangat kuat. Pemimpin dan wakil pemimpinnya berada di level alam inti asal besar. Selain mereka, ada juga 7 pesilat di level alam inti asal kecil dan sekitar 50 orang di tahapan alam roh sejati. Ini pertama kalinya Zhao Feng bergabung dengan kelompok yang kuat. Dalam daftar anggota, Zhao Feng juga melihat kakak seperguruan Wan Rong dan Guang Tian. Keesokan harinya, kelompok yang kuat ini berkumpul di depan aula. Pemimpinnya adalah seorang tetua berjanggut putih dan berjubah putih. Dia memiliki ekspresi yang kaku dan kekuatan yang tak terlihat terpancar darinya. Semua orang tahu bahwa wilayah barat daya zona benua dan lautan tanpa batas di dekatnya adalah wilayah penguasa dinasti Gan yang agung. Tetua berjubah putih itu terdiam sejenak. Penguasa dinasti Gan yang agung. Zhao Feng tidak tahu banyak tentang penguasa dinasti karena dia baru saja mulai berlatih kembali. Namun dia tahu bahwa Lautan Chang secara teoritis adalah wilayah dari penguasa dinasti Gan yang agung. Penguasa dinasti Gan yang agung telah mengumpulkan kekayaan penguasa dinasti lain dari sekitar wilayah mereka dan tidak akan mentolerir kehadiran penguasa dinasti lain yang muncul di wilayahnya. Kilatan cahaya dingin terpancar di mata tetua berjubah putih itu. Misi ini adalah untuk menghancurkan penguasa dinasti, sebuah kelompok kekuatan yang telah melampaui tingkatan sebuah negara besar. Zhao Feng dan Wan Rong berdiri bersebelahan. Misi unik ini dibuat oleh bangsawan istana yang memerintah zona kepulauan besar Tianfeng. Hadiah akhirnya akan sangat berlimpah, kata Wan Rong dengan nada rendah. Zhao Feng menyadari bahwa, di dunia persilatan, bukan hanya klan dan aliran yang menguasai dunia. Penguasa dinasti Gan yang agung juga memerintah wilayahnya dengan sangat keras. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.